Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hunia Hidayati, NIM 2101040058 dan dua rekan saya yaitu Abdul Hanif NIM 2101040063 dan Sulfa Arini Anindita NIM 2101040040 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi bahasa. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa adalah suatu pengelompokan terhadap bahasa dunia berdasarkan persamaan ciri tertentu yang dimiliki sejumlah bahasa. Bahasa yang memiliki kesamaan ciri dimasukkan dalam satu kelompok. Terdapat 3 jenis klasifikasi bahasa dalam linguistik yaitu 1. Klasifikasi genetis. Yang dimaksud klasifikasi genetis yaitu bahasa dikelompokkan atas dasar garis keturunan. Diyakini bahasa asalnya memiliki induk bahasa atau proto yang melahirkan keturunan-keturunan bahasa. Artinya, bahasa diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Menurut teori klasifikasi genetis ini, bahasa pro atau bahasa tua, bahasa semula, dapat menghasilkan 2 bahasa baru atau lebih. Di dunia terdapat 9 rumpun bahasa. Rumpun bahasa di dunia tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Rumpun Indo-Eropa atau Jerman. Terdiri dari bahasa India, bahasa Iran, Armenia, Albania, Baltik, bahasa Yunani, Italia Latin, Portugis, Spanyol, dan Jerman. 2. Rumpun Hamid, terdiri dari bahasa Mesir dan Berber. 3. Rumpun Semit, terdiri dari bahasa-bahasa Semit Timur, Babilonia, Semit Barat, terdiri dari Ibrani, Arab, dan Ethiopia. 4. Rumpun Ural-Altai, terdiri dari bahasa-bahasa Finlandia, Altai yaitu Jepang, Mongol, dan Mansu, dan Eskimo. 5. Rumpun Javet, terdiri dari bahasa Kaukasus dan Asia Kecil. 6. Rumpun Austris, terdiri dari bahasa-bahasa Austroasia yaitu Malaka Kuno dan Khmer, Austronesia yaitu Melayu, Jawa, Formosa, dan Polinesia, dan Tibeto-Cina yaitu Tibet, Cina, Thailand, dan Burma. 7. Rumpun Asia dan Oseania, terdiri dari bahasa-bahasa Papua, Dravida, Australia, Andaman, dan Pleo-Asia. 8. Rumpun Afrika, terdiri dari bahasa-bahasa Khoisan dan bahasa Nama. 9. Rumpun Amerika, terdiri dari bahasa Amerika Utara, Meksiko Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. 4. Rumpun bahasa dengan penutur terbanyak. 1. Indo-Eropa, terdiri dari 437 bahasa anak dan memiliki sekitar 2.910 miliar penutur di seluruh Eropa dan Asia. 2. Sino-Tibet, terdiri dari 453 bahasa anak dan memiliki sekitar 1.268 miliar penutur di seluruh Asia. 3. Niger Kongo, terdiri dari 1.524 bahasa anak dan memiliki sekitar 437 juta penutur di seluruh Afrika. 4. Bahasa Austronesia, terdiri dari 1.224 bahasa anak dan memiliki sekitar 336 juta penutur yang tersebar di Oseania, Maritim Asia Tenggara, dan beberapa wilayah Asia Daratan. 2. Pengertian tipologi bahasa. Tipologi bahasa merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari dan mengklasifikasikan bahasa berdasarkan struktur atau ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah bahasa. Bahasa yang memiliki sejumlah tipe yang sama akan dikelompokkan ke dalam kelompok bahasa yang sama pula. Ruang lingkup perbandingan tipologi tidak mencakup banyak bahasa secara keseluruhan, tapi karakter spesifik tertentu dalam bahasa. Jenis-jenis tipologi bahasa. 1. Tipologi fonologis merupakan gambaran mengenai posisi fonem yang memiliki bahasa. Bahasa dapat memiliki jumlah fonem yang kecil ataupun sangat besar. Terdapat 2 jenis konfigurasi dalam fonologis yaitu konfigurasi vokal dan konfigurasi konsonan. Kita bisa melihat adanya perbedaan dalam konfigurasi konsonan maupun vokal di berbagai bahasa, mulai dari bahasa yang memiliki 6 konsonan dan 5 vokal saja sampai yang memiliki ratusan konsonan. 2. Tipologis morfologis. Morfologis bisa menjadi salah satu faktor klarifikasi yang dapat dikelompokkan menjadi 1. Isolatif, tidak ada pembentukan kata. 2. Aglutinatif, struktur kata berbentuk dari penggabungan unsur pokok dan unsur tambahan. Unsur pokok dan unsur pokok atau pengulangan super pokok. 3.
fleksi struktur kata berbentuk oleh perubahan bentuk kata atau deklinasi dan konjugasi. 4. Flexo agglutinatif, perpaduan dari tipe fleksi dan agglutinatif, contohnya bahasa Inggris. Tipologi sintaksis berupa pengelompokan berdasarkan struktur atau pola kalimat. Contohnya, 1. Kalimat dengan subjek di awal. 2. Kalimat dengan predikat di awal. 3. Kalimat dengan objek di awal. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki pola kalimat subjek, predikat, objek, sedangkan bahasa Jepang memiliki pola kalimat subjek, objek, predikat. 4. Tipologi semantis pengelompokan bahasa berdasarkan makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal merupakan makna kata yang sama seperti yang tertulis dalam kamus atau makna yang dimiliki sesuai tanpa konteks apapun. Makna gramatikal merupakan makna yang terdapat pada susunan kata etnologis atau ras. Klarifikasi ini didasarkan pada aspek ras atau etnologis, memandang bahasa dari warna kulit, bentuk, dan jenis rambut, serta pola wajah. Pengelompokan ini menggambarkan misalnya bahasa negro atau kulit hitam satu bahasa, kulit kuning atau bahasa, dan kulit putih satu bahasa, dan lain-lain. Dalam perkembangan teori ini tidak dipedulikan lagi karena kurang dapat dibuktikan. Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan kualitas fisik atau sosial bersama dalam kategori umumnya dipandang berbeda oleh masyarakat. Istilah suami pertama kali digunakan untuk review merujuk pada penutur bahasa yang sama dan kemudian untuk review menunjukkan afiliasi nasional. Pada abad ke-17, istilah tersebut mulai merujuk pada ciri-ciri fisik. Ilmu pengetahuan modern menganggap ras sebagai konstruksi sosial, identitas yang ditetapkan berdasarkan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Sementara didasarkan pada kesamaan fisik dan kelompok, ras tidak memiliki makna fisik atau biologis yang melekat. Konsepsi sosial dan pengelompokan ras telah bervariasi dari waktu ke waktu, seringkali melibatkan taksonomi rakyat yang mengidentifikasi tipe-tipe esensial individu berdasarkan sifat-sifat yang didasarkan. Saat ini, para ilmuwan menganggap esensialisme biologi seperti itu sudah asing dan umumnya tidak mendukung penjelasan rasional untuk membedakan baik dalam sifat fisik maupun perilaku. Ilmu pengetahuan modern memandang kategori rasal sebagai konstruksi sosial, yaitu ras tidak intrinsik bagi manusia melainkan identitas yang diciptakan, seringkali oleh kelompok yang dominan secara sosial untuk membangun makna dalam konteks sosial. Budaya yang berbeda mendefinisikan kelompok ras yang berbeda, seringkali berfokus pada kelompok terbesar yang memiliki relevansi sosial, dan definisi ini dapat berubah seiring waktu. Ras menurut ahli genetika. Menurut David Reitz, sementara ras mungkin merupakan konstruksi sosial perbedaan dalam genetik yang kebetulan bertoleransi dengan banyak konstruksi. Ras saat ini adalah nyata. Delegasi Reitz, sekelompok 67 ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu menulis bahwa konsep rasnya cacat karena makna dan signifikansi kelompok yang dihasilkan melalui intervensi sosial. Meskipun demikian, kesamaan dalam ciri-ciri fisik seperti fitur wajah, warna kulit, dan tekstur rambut merupakan bagian dari konsep ras. Hubungan ini adalah perbedaan sosial daripada perbedaan biologi. Dimensi lain dari pengelompokan ras termasuk sejarah bersama, tradisi, dan bahasa. Misalnya, bahasa Inggris Afrika Amerika adalah bahasa yang digunakan oleh banyak orang Afrika Amerika, terutama di wilayah Amerika Serikat yang terdapat segregasi ras. Selain itu, orang sering mengidentifikasi diri sebagai anggota ras karena alasan politik. Ketika orang mendefinisikan dan berbicara tentang konsepsi ras tertentu, mereka menciptakan realitas sosial melalui kategorisasi sosial yang dicapai. Dalam pengertian ini, ras dikatakan sebagai konstruksi sosial.
konstruksi ini berkembang dalam berbagai konteks hukum, ekonomi, dan sosial politik, dan mungkin merupakan efek bukan penyebab dari situasi sosial utama. Sementara itu, dilihat sebagai konstruksi sosial oleh banyak orang, sebagian besar sarjana setuju bahwa ras memiliki efek material yang nyata dalam kehidupan orang-orang melalui preferensi praktik dan diskriminasi yang dilembagakan. Ras menurut para sarjana. Para sarjana terus memperdebatkan sejauh mana kategori ras secara biologis tidak dibenarkan dan dibangun secara sosial. Misalnya, pada tahun 2008, John Hartigan Jr. pandangan tentang ras yang berfokus terutama pada budaya, tetapi tidak mengenai potensi relevansi biologis atau genetika. Oleh karena itu, paradigma rasal yang digunakan dalam disiplin ilmu yang berbeda bervariasi dalam penekanan mereka pada pengurangan biologis. Sebagai kontras dengan konstruksi masyarakat, dalam ilmu-ilmu sosial, kerangka teoritis seperti teori pembentukan ras dan teori ras kritis promosi sebagai konstruksi sosial dengan mengeksplorasi bagaimana gambaran, gagasan, dan asumsi ras diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah besar meneliti hubungan antara produksi sosial historis ras dalam bahasa hukum dan kriminal, dan pengaruhnya terhadap pemolisian dan tidak proporsional terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sekian, dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.